semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niwayan Gita Gayatri dengan NPM 237550993 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi pendapatan. Presentasi ini akan membahas mulai dari definisi, klasifikasi, prinsip akuntansi, hingga contoh pencatatan pendapatan dan piutang pada pemerintah daerah. Struktur organisasi pemerintah daerah (PPKD, SKPD). Pertama, kita pahami dulu struktur organisasi pemerintah daerah, yaitu PPKD dan SKPD. PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berperan penting dalam mengelola keuangan daerah, termasuk pendapatan. Sedangkan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unit pelaksana yang langsung menangani penerimaan dan penyetoran ke kas umum daerah. Hubungan keduanya itu saling mendukung dalam pencatatan dan pelaporan pendapatan. Definisi pendapatan LRA. Pendapatan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas umum negara atau daerah dalam 1 tahun anggaran. Penerimaan ini akan menambah ekuitas pemerintah, merupakan hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Jadi, definisi ini menekankan bahwa pendapatan diakui ketika uang benar-benar sudah diterima. Lalu ada klasifikasi pendapatan LRA. Pendapatan LRA terbagi menjadi 3 klasifikasi utama. Pertama, pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah. Kedua, pendapatan transfer, yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun antar daerah. Dan ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yakni sumber pendapatan lain yang sesuai dengan aturan. Lalu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Dalam pencatatan ada prinsip-prinsip yang harus diikuti. Pendapatan diakui saat benar-benar masuk ke rekening kas umum daerah. Kalau ada pengendalian pendapatan, sifatnya dibedakan. Jika tidak berulang dicatat sebagai pengurang pendapatan atau belanja tidak terduga. Sedangkan jika berulang dicatat sebagai pengurang pendapatan. Pencatatan juga itu memakai asas bruto. Artinya seluruh penerimaan dicatat penuh tanpa dikurangi pengeluaran. Definisi pendapatan LO. Berbeda dengan LRA, pendapatan dalam laporan operasional atau LO didefinisikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas selama periode tahun anggaran. Meskipun kas belum diterima, jadi pendapatan LO menggunakan basis akrual bukan basis kas. Lalu ada klasifikasi pendapatan LO. Pendapatan dalam LO memiliki beberapa kategori, yaitu pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan lainnya. Semua kategori ini akan diakui sesuai dengan prinsip akrual yang berlaku. Prinsip akuntansi pendapatan daerah LO. Pendapatan LO diakui dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika timbul hak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, saat pendapatan diterima sebagai imbalan atas pelayanan yang sudah diberikan. Ketiga, ketika ada realisasi berupa masuknya sumber daya ekonomi. Dan keempat, ketika hak diperoleh tanpa harus ada penagihan terlebih dahulu.
Kode akun LRA dan LO. Dalam akuntansi pemerintahan, baik LRA maupun LO memiliki kode akun tersendiri untuk memudahkan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan pendapatan. Hal ini penting agar laporan keuangan bisa tersaji secara rapi dan sesuai dengan standar. Pencatatan pendapatan di PPKD. Jika pendapatan diterima langsung oleh PPKD, maka pencatatan dilakukan dalam 2 jurnal. Untuk LO, kas dicatat di bendahara penerimaan dan pendapatan diakui di sisi kredit. Sedangkan untuk LRA, perubahan SAL dicatat di debit dan pendapatan LRA di sisi kredit. Jadi, PPKD harus mencatat di 2 laporan, yaitu LO dan LRA. Pencatatan pendapatan di SKPD. Jika pendapatan diterima melalui SKPD, pencatatannya mirip dengan PPKD. Pertama, dicatat di LO dan LRA. Kemudian, ketika uang disetor ke kas umum daerah, jurnalnya menjadi RK PPKD di debit dan kas di bendahara penerimaan di kredit. Jadi, SKPD berfungsi sebagai pihak yang menyalurkan pendapatan ke kas daerah. Contoh pencatatan pendapatan. Contoh kasusnya, pemerintah daerah menerima dana alokasi khusus atau DAK dari pusat sebesar 800 miliar, dalam LO dicatat RK PPKD di debit dan pendapatan transfer dana alokasi khusus di kredit. Sedangkan dalam LRA dicatat perubahan SAL di debit dan pendapatan transfer dana alokasi khusus di kredit. Kemudian, pendapatan ini disajikan dalam 2 laporan, LRA dan LO. Akuntansi piutang. Selain pendapatan, ada juga piutang. Piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum dibayar. Piutang bisa berasal dari pajak daerah, retribusi, atau pinjaman yang diberikan pemerintah karena akan menghasilkan penerimaan di masa depan. Piutang dicatat sebagai aset pemerintah. Ada jenis piutang. Jenis piutang dibagi menjadi 2. Pertama, piutang pendapatan yang meliputi piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah, transfer, bantuan, hibah, dan lainnya. Kedua, piutang lainnya yang biasanya berupa bagian lancar tagihan jangka panjang. Pengakuan piutang. Piutang diakui jika sudah ada dasar hukum yang sah, misalnya diterbitkan surat ketetapan pajak atau retribusi, atau diterbitkan surat penagihan resmi. Jadi, tidak sembarang tagihan bisa diakui sebagai piutang. Pencatatan dan penyajian piutang. Piutang disajikan sebagai aset jika jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat sebagai aset lancar jika lebih dari 12 bulan, dicatat sebagai aset lainnya. Selain itu, piutang juga wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Contoh piutang. Sebagai contoh, pada 15 Desember 2022, pemerintah daerah menetapkan retribusi parkir sebesar 200 juta kepada PT Parkir Makmur, tapi sampai akhir tahun belum dibayar. Maka, jurnalnya adalah piutang retribusi daerah di debit dan pendapatan retribusi daerah LO di kredit. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang menambah ekuitas pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pencatatan dilakukan dengan 2 pendekatan, LRA berbasis kas dan LO berbasis akrual. Sedangkan piutang diakui saat hak tagih sudah sah meskipun kas belum diterima. Dengan pengelolaan pendapatan dan piutang yang baik, laporan keuangan pemerintah akan lebih transparan dan akuntabel. Sekian presentasi saya tentang akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.